Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pijakan Allah, serta masih semangat menjalani separuh perkuliahan ke depan, karena itu artinya minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-10 dan berarti perjalanan kita menyimak materi logika dasar matematika tinggal separuh perjalanan lagi. Semoga kita separuh semester ini masih bisa mengoptimalkan ikhtiar, mengoptimalkan segala daya usaha, mengoptimalkan segala doa, sehingga nanti hasil yang kita peroleh di akhir semester sesuai dengan apa yang sudah kita perjuangkan. Itu ya. Untuk separuh ke depan ini nanti saya menyebutnya sebagai bagian logika kuantor. Kalau yang separuh kemarin kita menyebutnya logika proposisi. Kalau yang ini kita menyebutnya sebagai logika kuantor, atau ada juga yang menyebutkan sebagai kalkulus predikat. Jadi perbedaan ini tidak perlu diperdebatkan karena hanya judul ya, yang penting konten yang di dalamnya nanti yang dipelajari apa gitu. Insya Allah ini nanti fokusnya akan sudah lebih masuk lagi kepada apa yang biasanya Anda temui di mata kuliah di materi-materi logika maupun yang kita sebenarnya perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin di logika proposisi kita masih ketemu dengan yang basic berupa operasi semacam dan atau implikasi jika maka gitu. Itu kan dulu pernah saya jelasin bahwa di kehidupan sehari-hari sebenarnya kita pakai hukum ketika kita ngomong dan, ketika ngomong atau, ketika ngomong suatu janji, itu sebenarnya bentuknya implikasi dan seterusnya, itu sebenarnya juga kita pakai. Nah, nanti di logika kuantor ini kita akan dapat satu tambahan lagi syarat di mana kita kalau berkomunikasi itu pakai syarat tambahan yang itu nanti bisa mengubah suatu kalimat menjadi jauh lebih terang gitu ya, dengan sekali ucap jadi lebih terang, itu kasarnya. Nanti ya kita lihat menunya. Untuk materi hari ini yang kita pelajari adalah mulai dari pengantar, yaitu nanti kita akan belajar dulu apa yang kita sebut sebagai predikat. Nah, di beberapa buku ada yang menyebut sebagai istilahnya predikat, ada juga yang menyebutkan sebagai fungsi proposisi. Nah, ini agak beda sedikit ya, hati-hati. Kalau di separuh yang kemarin itu adalah proposisi saja, kalau di sini adalah fungsi proposisi gitu ya. Hati-hati dengan istilah. Saya kembali mengingatkan karena seringkali mahasiswa itu ternyata menulisnya adalah proporsi, bukan proposisi. Beda istilah ya. Kalau proporsi itu dia penggunaannya lain. Proporsi itu bagian, rasio, arahnya ke sana gitu ya. Kalau istilah kita di logika itu adalah proposisi. Mari kita latihan menulis dengan benar ya. Sama kayak kemarin itu. Kita punya istilah kontradiksi, kontraposisi, converse, inverse. Itu jangan sampai ketukar gitu, dan jangan sampai salah menulis gitu, karena penting sekali dalam matematik itu kita berpegang pada yang namanya suatu istilah gitu ya. Jadi hati-hati, mari sekarang kita biasakan untuk menyebutkan dengan benar. Sekali lagi di sini adalah proposisi ya. Nanti yang kita pelajari bagian ini adalah fungsi proposisi gitu ya. Anda mestinya tidak asing kan dengan istilah fungsi ya. Anda di aljabar juga kenal yang namanya fungsi linier ya kan, fungsi kuadrat, fungsi kubik gitu kan, sudah pernah kenal. Fungsi konstan. Nah, apa bedanya di antara fungsi-fungsi tersebut? Nah, itu bisa dibayangin sekarang. Kita punya tambahan di sini di logika di sini ini kita punya yang namanya fungsi proposisi gitu ya. Oke, terus nanti kita akan berkenalan dengan yang disebut sebagai kuantor. Ada dua jenis, nanti kuantor eksistensial dan kuantor universal. Setelah itu nanti kita akan lihat ke contoh-contoh. Kemudian ada satu tambahan teorema, nanti nggak banyak, ini teorema cuma satu ya, nggak sepanjang yang kemarin itu yang banyak itu isinya gitu. Kalau ini teoremanya kecil aja. Kemudian seperti biasa kita akan belajar mengubah
kalimat ke bentuk simbolik dan juga sebaliknya. Yang ini sudah jelas pasti ya, selalu always gitu, pasti selalu always, tidak pernah akan ketinggalan. Gitu kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Insya Allah ini kalau yang sudah pernah belajar logika mungkin tidak terlalu baru gitu. Kalau yang belum pernah, barangkali ini yang baru, mohon dicatat poin-poin pentingnya gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, nah mari kita cermati dulu kalimat berikut. Yang pertama, dia adalah seorang dokter. Yang kedua, x kuadrat min x lebih besar sama dengan 1. X kuadrat min 3x sama dengan 4. Min 4 sama dengan 0. Dan contoh yang terakhir adalah hari ini adalah hari Senin. 4 kalimat ini kira-kira apakah menurut Anda merupakan suatu proposisi? Berarti kita harus mengingatkan definisinya proposisi itu apa, ya kan? Masih ingat nggak yang dari pertemuan kedua? Proposisi adalah suatu kalimat deklaratif yang hanya memiliki satu nilai kebenaran saja. Kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran saja. Bisa benar, bisa salah gitu. Tapi itu sudah pasti satu gitu kan. Pasti memiliki satu nilai kebenaran. Jadi syarat yang pertama harus kalimat deklaratif dulu. Kemudian yang kedua hanya memiliki satu nilai kebenaran, benar atau salah, nggak boleh ambigu gitu kan, nggak boleh ambigu gitu. Nah, untuk kalimat yang pertama, dia adalah seorang dokter. Menurut Anda dia merupakan proposisi atau bukan? Mestinya bukan jawabannya, ya kan? Meskipun ini kalimatnya adalah kalimat deklaratif, itu masih ingat ya, kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan, kalimat berita gitu ya, bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru gitu kan. Di sini kalimat deklaratif memenuhi syarat yang pertama, tapi dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Kenapa? Karena menggunakan kata tunjuk orang. Dia ini dia siapa gitu kan. Kalau kita menunjuk ke seseorang yang ternyata memang dia seorang dokter, maka pernyataannya jadi benar. Tapi kalau dia menunjuknya ke saya gitu ya, ada orang ngomong dia adalah seorang dokter, nunjuknya ke saya, lah saya bukan dokter, berarti kan kalimatnya jadi salah. Artinya kalimat ini tidak memiliki satu nilai kebenaran yang pasti. Kenapa? Karena tergantung. Nah itu tadi, tergantung apa? Tergantung kepada siapa yang ngomong ini menunjuk gitu. Berarti dia bukan merupakan suatu proposisi. Yang kedua dan ketiga, karena mirip ya, kedua dan ketiga, apakah dia kalimat deklaratif? Ya, kalimat deklaratif ini bukan suatu kalimat pertanyaan, bukan juga suatu kalimat perintah, peringatan, macam-macam kan enggak. Kalimat biasa kan ini, berarti memenuhi syarat yang pertama. Apakah memenuhi syarat yang kedua, yaitu dia memiliki satu nilai kebenaran? Belum kan ya? Belum kan? Kenapa? Karena ini mengandung suatu variabel. Tergantung nilai X yang dimasukkan berapa gitu kan. Kalau di sini nilai X yang dimasukkan 1, maka dia akan menjadi pernyataan yang bernilai salah. Tapi kalau di sini ini kita masukkan angka lain yang angka lain, misalkan Anda boleh pilih berapa, 3 misalkan. 3 kuadrat dikurangi 3 adalah 6. Dan 6 menjadi benar, lebih besar sama dengan 1. Berarti kan tergantung pada berapa angka yang dimasukkan. Karena tergantung berarti dia nilai kebenarannya tidak pasti. Jelas karena dia mengandung variabel. Kalau di aljabar Anda sendiri sudah diberi pengertian bahwa variabel itu sesuatu yang nilainya belum ditentukan gitu kan. Sehingga dia bukan merupakan proposisi. Demikian juga dengan kalimat yang ketiga ini, yang kalimat yang ketiga ini, kalau misalkan X-nya saya masukkan berapa tuh? 3. Kalau saya masukkan 3, cocok enggak? Oh enggak, berarti kalau misalkan X-nya saya masukkan 1. Nah kalau X-nya saya masukkan 1,
benar pernyataannya. Kalau saya masukkan 3, dia jadi pernyataan yang bernilai salah gitu. Ambigu ya. Jadi bukan proposisi. Begitu juga dengan yang kalimat terakhir. Coba, hari ini adalah hari Senin. Jelas dia merupakan kalimat deklaratif. Apakah dia punya satu nilai kebenaran? Hari ini adalah hari Senin. Belum tentu. Kenapa? Karena ada variabel ini. Ini kapan gitu kan ya. Kalau ngomongnya saat ini dan ternyata hari itu benar hari Senin, pernyataannya jadi benar. Tapi kalau ngomongnya pas hari Rabu, terus ngomong hari ini adalah hari Senin, kan jadi pernyataan yang bernilai salah. Kan tergantung pada apa? Pada waktu di mana kalimat ini diutarakan. Jadi karena masih tergantung, berarti dia jelas bukan merupakan suatu proposisi gitu kan. Nah, jadi pengantar ini akan mengantarkan kita pada fakta bahwa sebenarnya yang kita temui dalam matematik itu kan tidak semuanya nanti berbentuk proposisi. Bahwa benda-benda di dalam matematik itu juga ada yang bukan merupakan proposisi gitu. Tapi bisa nggak sih kalau sesuatu yang bukan proposisi itu diubah supaya dia menjadi proposisi gitu kan, harusnya muncul pertanyaan seperti itu. Kalimat-kalimat yang statusnya seperti ini, dia bukan proposisi, bisa nggak sih sebenarnya dinaikkan statusnya atau diubah menjadi proposisi gitu, ada nggak caranya gitu. Lah itu yang dibahas dalam bentuk predikat. Nah, kita berikan dulu definisinya. Suatu fungsi proposisi atau yang kita sebut sebagai predikat adalah kalimat deklaratif yang memuat satu atau lebih variabel. Saya ulang, kalimat deklaratif yang memuat satu atau lebih variabel. Dari sini sebenarnya Anda bisa melihat bahwa ada syarat yang mirip dengan proposisi, yaitu syaratnya adalah yang ini. Syarat yang mirip adalah kalimat deklaratif ini. Nah, kalimat deklaratif ini kan mirip dengan definisi yang ada di proposisi kan. Jadi syarat pertama sudah harus terpenuhi, dia harus kalimat deklaratif terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah memuat satu atau lebih variabel. Artinya apa? Karena dia memuat satu atau lebih variabel, ini kan syarat yang nggak sama dengan yang syaratnya proposisi yang kedua kan. Kalau syarat proposisi kan nilainya harus memiliki satu nilai kebenaran aja. Kalau di sini karena dia mengandung variabel, maka belum bisa ditentukan nilai kebenarannya gitu. Kalau ada kalimat yang seperti ini, kita sebut dia sebagai suatu fungsi proposisi. Ingat, syarat pertama harus kalimat deklaratif dulu. Kalau bukan kalimat deklaratif, ya wis gagal. Gagal menjadi apa? Ya gagal menjadi fungsi proposisi. Apalagi mau jadi proposisi, ya sudah, jelas gagal gitu kan. Karena ibaratnya kalau kita bayangin antara proposisi dengan fungsi proposisi itu ya, proposisinya itu sudah bentuk yang utuhnya. Kalau fungsi proposisi itu agak sedikit di bawahnya gitu ya, agak kurang sempurna dikit gitulah ya, levelnya di bawahnya proposisi gitu. Jadi sesuatu yang belum menjadi proposisi gitulah kasarnya. Kok bisa Bu dikatakan sesuatu yang belum menjadi proposisi? Karena sebenarnya di sini dia memenuhi salah satu syarat, yaitu kalimat deklaratif. Dan di sini dia memuat satu atau lebih variabel gitu ya. Nah, fungsi proposisi inilah nanti yang nantinya tujuan kita adalah dia itu dinaikkan statusnya menjadi proposisi. Gimana caranya? Nah, itu nanti yang akan kita bahas pertemuan hari ini. Kemudian, fungsi proposisi atau predikat dinotasikan dengan huruf untuk proposisi maupun untuk variabelnya dan ditulis mengikuti notasi fungsi aljabar gitu ya. Sebelum ke sini saya kembali dulu ke slide yang sebelumnya. Nah, kalau di slide ini tadi, di slide yang ini sebentar. Nah, di slide yang ini tadi Anda bisa lihat di kalimat yang pertama ini kan, kalau kalimat kedua dan ketiga kan jelas variabelnya kan X. Kalau di sini ini kalimat yang pertama yang menjadi variabel ada sesuatu yang belum diketahui kan. Kalimat yang pertama ini yang menjadi variabel adalah ini si D.
dia ini. Sedangkan di kalimat yang keempat yang menjadi variabel adalah ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia mengandung variabel sebenarnya meskipun kalimat biasa. Nah, di sini tadi ini, nah, fungsi proposisi atau predikat dinotasikan dengan huruf, baik untuk proposisinya maupun untuk variabelnya. Kita membedakan istilah ini ya. Ini proposisi, terus ini adalah variabel. Anda jelas sudah mengingat bahwa di kemarin pertemuan yang sebelum-sebelumnya kalau proposisi itu pasti ditulis dengan huruf kecil, ya kan? P.2 gitu kan dulu ya, Q.2, R.2 gitu kan. Nah sekarang karena kita ngomongnya fungsi proposisi, berarti kita itu nulisnya sama kayak fungsi di aljabar ini loh, mengikuti penulisan notasi fungsi aljabar. Kalau di aljabar kan Anda seringnya kan ketemunya adalah fx gitu kan, fx, kemudian Anda ketemu lagi dengan Qx gitu. Nah di sini kita juga sebenarnya mirip dengan yang ada di aljabar gitu. Kita pakai px, qx, rx kecil semua gitu, kecil semua hurufnya. Jadi ini untuk proposisi huruf kecil maupun untuk variabelnya si x ini. Dan juga sama dengan di aljabar, kita sebenarnya boleh pakai huruf apa saja. Ya kan? Variabel itu kan boleh pakai X, boleh pakai Y, boleh pakai apa saja, A, N, P, bebas. Nama fungsinya juga bebas, boleh F, G, H, A, B, sebenarnya bebas. Cuman kan kita paling seringnya pakai ini gitu. Sama kayak proposisi ya, kita kan sebenarnya boleh pakai A, B, C kan boleh, tapi kita biasanya sering pakainya P, Q, R gitu, tidak masalah. Variabelnya juga mengikuti sesuai kebutuhannya. Variabelnya mengikuti sesuai kebutuhannya. Ya, mengikuti sesuai kebutuhannya. Oke. Nah, di sini misalkan fungsi, berarti ini kalau dibaca ya, fungsi proposisi PX gitu. Kalau kemarin kan kita cuma ngomongnya proposisi P gitu ya. Sekarang kita menyebutnya fungsi proposisi P dengan variabel X gitu, atau ya PX nggak apa-apa wis. Kalau versi pendek gitu ya. Kalau dibaca panjang ya PX titik 2 masih tetap sama ya. Kita nggak boleh pakai sama dengan di sini ya. Aturannya masih sama dengan yang proposisi, yaitu kita pakainya adalah titik 2. PX dengan nilai X lebih besar sama dengan 1 ya. Jelas ini merupakan suatu fungsi proposisi karena kalimat deklaratif dan ini tadi memuat satu atau lebih variabel. Jadi satu variabel boleh ya. Selanjutnya, nah di sini saya punya contoh yang lain yaitu Qx misalkan. Qx ini adalah x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 dari contoh yang tadi ya. Penulisan masih sama pakai titik 2. Terus kalau yang Rx, Y ini gimana Bu? Nah ini menyesuaikan. Kalau dalam kalimatnya itu memang dia itu termuat dua variabel seperti ini, ada Y ada X, maka penulisannya di bagian proposisi ya variabelnya dituliskan dua-duanya. X, Y. Kalau saya punya 3 variabel Bu, X, Y sama W, gimana Bu? Ya sama. Nanti nulisnya di sini digandeng R dalam kurung X, Y, W gitu. Jadi menerangkan bahwa proposisi yang kita miliki di sini namanya proposisinya adalah proposisi R dan variabel yang bekerja di dalamnya bernama X, Y, sama W kalau memang ada W gitu. Kalau di sini berarti proposisinya R, variabelnya X dan Y, menjelaskan bahwa oh di sini lo ada dua variabel nanti gitu. Yang bekerja dua variabel gitu ya. Dan contoh lain-lain masih banyak juga, bebas kalau JJR 3 ya masih ada dan seterusnya. Dan sekali lagi tidak harus menggunakan huruf PQR, boleh yang lainnya. Variabel juga seperti itu. Boleh yang lainnya, tapi untuk saat ini selama tidak berbenturan mending kita pakai yang ini dulu aja ya supaya lebih mudah. Gitu aja supaya nggak terlalu bebas. Nanti yang atas pakai PA, yang bawah pakai QX kan nggak enak gitu ya. Mari kita seragamkan aja sementara ini gitu untuk mempermudah kita belajar gitu ya. Oke, ini contoh untuk yang bagian penulisannya ya. Selanjutnya, nah ini poin yang paling penting ini yang tadi saya sampaikan. Suatu fungsi proposisi dapat berubah status menjadi proposisi dengan menambahkan suatu kuantor. Nah, ini.
Jadi sebenarnya fungsi proposisi ini tadi kan saya katakan bahwa dia itu adalah sesuatu yang levelnya ada di bawahnya proposisi. Jadi kasarnya kayak proposisi yang belum sempurna gitu loh ya. Belum sempurna. Supaya menjadi sempurna, menjadi proposisi, kita perlu menambahkan sesuatu yang kita sebut sebagai ini, sebagai kuantor ini. Gitu. Kita sebut sebagai kuantor. Nah, kita sebut sebagai kuantor. Bendanya kuantor ini seperti apa? Nanti kita jelasin setelah ini ya. Kalau Anda masih ingat, barangkali di SMA ada yang masih ingat belajar kimia barangkali ya, sesuatu bahwa kadang untuk mempercepat reaksi suatu reaksi kimia, kadang kita perlu bantuan yang kita sebut sebagai katalis. Nah, pemercepat proses kimia. Di sini sebenarnya idenya sama seperti itu, mirip gitu. Jadi, supaya suatu fungsi proposisi ini berubah menjadi proposisi, maka kita perlu menambahkan suatu kuantor gitu. Bendanya seperti apa? Mari kita pelajari di video yang selanjutnya gitu ya.